Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Dan tak lupa pula kita mengucap salam dan salawat kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu pemuda yang dirindukan bidadari. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup seorang sahabat mulia bernama Sa'ad As-Sulami. Ia seorang sahabat yang banyak beribadah, namun ia memiliki kulit yang hitam. Suatu waktu ia datang menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang hadir dan duduk di majelis itu. Seusai menunaikan salat, mereka bertanya tentang banyak hal kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah majelis itu, tiba-tiba saja Sa'ad berdiri dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kulit hitamku yang legam dan buruk rupa wajahku ini akan menjadi penghalang bagiku untuk masuk ke dalam surganya Allah?" Para sahabat yang hadir terkejut dengan pertanyaan yang disampaikannya, namun dengan penuh cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan mengatakan, "Tidak wahai Sa'ad, demi Allah, selama engkau bertakwa kepada Allah dan mengimani apa yang dibawa oleh utusannya, semua yang kau sebut itu tidak akan menghalangimu untuk masuk ke dalam surga. Wahai Rasul, aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Aku juga telah bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya. Aku bahkan telah ikut serta dalam berperang di jalan Allah. Maka apakah yang menjadi hakku, wahai Rasul?" tanya Sa'ad kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak, lalu berkata, "Engkau memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim lainnya. Engkau adalah saudara mereka, wahai Sa'ad. Tapi wahai Nabi, aku telah berulang kali melamar kepada sebagian dari mereka yang hadir di sini, namun mereka menolakku karena kulit hitam dan wajahku yang buruk, wahai Rasulullah." Majelis itu pun terhenyak. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Sa'ad, sekarang juga berangkatlah ke rumah Amr bin Wahab. Ketuklah pintu rumahnya dan ucapkanlah salam. Bila engkau telah menemuinya, sampaikan padanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan engkau dengan putri mereka." Saat pun segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendatangi rumah yang dimaksud. Setibanya di sana, ia mengetuk pintunya. Dan ketika ia dipersilahkan untuk masuk, ia pun menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berpesan kepada kalian bahwa beliau telah menikahkanku dengan putri kalian." Tentu saja Amr bin Wahab, sang tuan rumah, sangat terkejut, dan serta-merta saja ia menolaknya dengan penuh penyesalan dan kesedihan. Sa'ad pun pulang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi baru saja ia akan membalikkan tubuhnya untuk pulang, tiba-tiba putri Amr bin Wahab yang sebenarnya mendengarkan percakapan itu sejak dari tadi memanggil Sa'ad, "Wahai hamba Allah, jika benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahkanku denganmu, maka aku telah meridhoi dan menerima apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya untukku." Saat terhenti dan tertegun sejenak, namun tidak lama kemudian ia sadar bahwa sang putri itu tak dapat berbuat apa-apa selama ayahnya tidak menyetujui mereka. Ia pun tidak kembali dan menoleh. Ia melanjutkan perjalanannya pulang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, sang putri berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, segeralah temui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segeralah laksanakan apa yang beliau perintahkan sebelum Allah menurunkan wahyu tentangmu dan mempermalukanmu. Bukankah Allah telah menyatakan, wa ma kana limu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi seorang laki-laki beriman dan tidak pula bagi wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan bahwa ada pilihan yang lain dalam urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Amr pun sadar bahwa putrinya ternyata lebih cerdas dari dirinya. Maka saat itu juga ia segera bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta maaf dan menyatakan keridhaannya atas titah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang sekali Sa'ad telah mendahulunya terlebih dahulu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasusnya telah sampai ke telinga utusan Allah itu nampaknya. Maka ketika Amr sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menanyakan padanya mengapa ia menolak lamaran Sa'ad. Ia menjawab, "Aku tidak menolaknya, wahai Rasul. Aku mengira ia hanya bercanda menyampaikan hal itu. Maka aku segera ke sini untuk memastikan kebenarannya bahwa itu adalah titah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang aku umumkan bahwa kami telah menikahkannya dengan putri kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lega. Beliau mendoakan keberkahan untuk pernikahan luar biasa itu dan mengatakan kepada Sa'ad, "Pergilah menemui istrimu." Dengan kegembiraan meluap-luap, Sa'ad pun segera pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan dan hadiah secukupnya untuk sang istri. Namun, baru saja ia memasuki pasar, tiba-tiba ia mendengar seruan memanggil-manggil, "Wahai para kesatria Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, berangkatlah dan bergembiralah dengan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat berhenti sejenak, ini adalah panggilan untuk berjihad, bisiknya di dalam hati. Maka tanpa berpikir panjang, Sa'ad mengurungkan niatnya untuk masuk ke pasar. Ia justru mencari tempat di mana orang biasa memperjualbelikan kuda dan perlengkapan perang. Ia mengurungkan niatnya untuk membelikan hadiah untuk sang istri. Ia membeli seekor kuda, sebuah pedang dan sebilah tombak.
dan segera setelah itu ia menyusul para mujahid lainnya ke medan jihad. Di sana, di medan jihad itu, wajahnya berpeluh debu, keringatnya mengalir. Beberapa orang musyrik berhasil ditumbangkannya sebelum akhirnya ia gugur sebagai seorang syuhada di jalan Allah. Ketika kecamuk perang berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi jasadnya. Beliau meletakkannya di sisi beliau. Kemudian utusan Allah itu mengirim senjata dan kuda tunggangannya kepada sang istri yang menantinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah menikahkannya dengan wanita yang jauh lebih baik dari anak gadis kalian, dan senjata serta kuda ini adalah harta warisannya. Kemudian beliau membaca firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan perasaan aman dari segala ketakutan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana seorang mukmin seharusnya senantiasa menjunjung tinggi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah kisah seorang pemuda yang dirindukan oleh bidadari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.